Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Arif di channel kali ini. Saya akan bahas tentang latihan soal persiapan PPG Geografi tahun 2022 nih guys. Nah, sebenarnya ya kalau teman-teman sudah sering lihat di channel saya, soal-soal P3K itu saya ambil sebenarnya dari soal-soal untuk latihan PPG. Jadi teman-teman juga bisa pelajari itu. Ya, ini saya buat kontennya yang belum pernah saya buat, jadinya bisa menambah teman-teman untuk persiapan PPG di minggu depan ya. Oke, kita langsung saja supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu membuang-buang waktu. Jangan lupa sebelumnya di like dan subscribe serta komen di bawah ini semisal Kak tesnya saya tanggal ini nih, jadi misal saya bisa produksi video lagi sebelum kalian tes gitu kan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kali ini ada soal tentang mitigasi bencana ya. Coba kita ulas. Perhatikan ciri-ciri berikut. Menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Yang kedua, letusan permukaan dimulai dengan abu dan asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Yang keempat, wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka gunung berapi ini dalam status A, B, C, D, E ya. Jadi jawabannya udah jelas. Mana nih teman-teman? Jawabannya yang awas ya. Jadi jawabannya ini yang A ya. Kalau kita lihat dari optionnya atau ciri-ciri yang disajikan dalam soal ya, ini udah masuk sedang meletus ya, dalam keadaan kritis, kemudian ada letusan juga, abu asap ya, kemudian berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam, kemudian dikosongkan. Oh, berarti ini udah ada awas. Sebenarnya ada apa aja sih? Ada level siaga, waspada, darurat, sama bahaya itu kayak gimana? Nanti kita bahas. Kita harus tahu dulu nih sebagai dasarnya, ini kan kaitannya dengan materi mitigasi bencana alam ya. Jadi bencana itu ada bencana alam ya, ini disebabkan oleh jelas ini peristiwa alam ya, kalau teman-teman tahu. Peristiwa alam ya, baik itu gunung meletus, tanah longsor ya kan, gempa bumi. Nah, kalau bencana non alam ini bencana yang diakibatkan oleh kejadian non alam. Non alam ya, misalnya ada gagal teknologi misalnya, atau ada penyakit pandemi ya seperti COVID-19 misal. Ini juga masuk yang non alam ya. Nah, kalau yang sosial itu adalah bencana yang diakibatkan oleh konflik misal. Konflik sosial. Atau konflik antar negara juga bisa, misalnya kayak Rusia versus Ukraine, itu juga termasuk bencana sosial nih guys. Ada satu lagi ya sebenarnya buat tambahan, namanya bencana ekstraterestrial ya. Ekstraterestrial ya. Ini bentar, wait. Ini kayaknya salah nulis deh. Ekstraterestrial ya. Ekstraterestrial ya. Jadi bencana ini diakibatkan oleh benda-benda luar angkasa. Misalnya kayak komet ya, meteor yang jatuh ke bumi. Itu adalah bencana ekstraterestrial. Jadi ada 4. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya mitigasi bencana. Tadi yang soal ini yang kita bahas adalah mitigasi bencana ketika gunung mau meletus. Ada status gunung berapi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di berita itu kan ada kayak radius berapa masuk level normal ya, waspada, sama siaga dan awas. Nah, di level normal itu gunung api dalam keadaan normal ya, jadi tidak ada tanda-tanda adanya aktivitas magmanya.
Kemudian di level yang kedua atau waspada itu mulai terdapat tanda-tanda peningkatan aktivitas magma. Misalnya adanya aktivitas seismik atau gempa ya, dan meningkatnya suhu di dalam kawah. Yang ketiga adalah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ke arah letusan dengan tanda-tanda semakin meningkatnya kegiatan seismik dan suhu di dalam kawah. Yang keempat, terdapat letusan asap dan abu yang menandakan letusan yang sesungguhnya akan segera terjadi. Jadi yang tadi itu udah mencirikan level yang awas, karena udah mulai 24 jam udah mulai ada tanda-tanda meletus, harus dikosongkan, berarti itu udah masuk yang awas gitu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana pada saat pra-bencana dapat dilakukan melalui kegiatan A, B, C, D, E ya. Nah, di sini highlight-nya atau titik permasalahan yang ditanyakan dalam soal itu apa sih? Di sini ada partisipasi masyarakat dalam apa? Dalam manajemen bencana pada saat pra-bencana. Jadi yang ditanyakan pada saat pra-bencana itu kayak gimana sih? Nah, seperti teman-teman tahu, sebenarnya dalam manajemen bencana itu ada namanya siklus penanggulangan bencana. Teman-teman jangan sampai lupa, ini saya ingatkan lagi. Ya, jadi ini ada siklus penanggulangan bencana yang dibuat oleh BNPB ya tahun 2011. Jadi pertama itu ada situasi tidak terjadi bencana ya. Jadi nggak ada bencananya nih. Ini namanya pada tahapan pencegahan dan mitigasi ya. Kemudian ada situasi ada potensi bencana ya. Ini berarti udah masuk ke dalam tahapan kesiapsiagaan ya. Nah, nanti kalau sudah ada kejadian bencana ini ya, yang di bawah ini ada kejadian bencananya ya, ini sudah masuk ke tahap level pada saat terjadi bencana atau kita sebut dengan level tanggap darurat. Nah, setelah pada saat terjadi bencana ya, kemudian setelah terjadi bencana ada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang ditanyakan tadi adalah tahapan yang pra bencana, artinya sebelum terjadi bencana. Ini kan ya kayak pasca kan ya, pasca bencana, bencananya di bawah gitu kan. Nah, sampingnya ini adalah pra bencana gitu. Tinggal kita lihat yang ke arah pra bencana itu yang mana nih. Nah, coba kita lihat mitigasi, pemulihan dan rekonstruksi. Pemulihan ini berarti udah masuk tahap pasca, berarti bukan nih ya. Ini kita salahin aja. Kemudian kegiatan SAR, pencegahan dan sosialisasi. SAR ini juga udah masuk kan, berarti kalau kegiatan SAR itu udah masuk tanggap darurat. Kalau pencegahan itu benar, sosialisasi juga benar, ini berarti salah. Mitigasi ya, mitigasi berarti sebelum, benar. Kesiapsiagaan benar, peringatan ini benar. Nah, ini kemungkinan benar nih yang C. Mitigasi tanggap darurat, tanggap darurat salah nih ya. Karena di sini udah masuk ke pasca ya. Kemudian peringatan dini juga benar. Berarti ini udah masuk salah karena ada tanggap daruratnya yang nggak cocok. Peringatan dini, sosialisasi, rekonstruksinya yang salah, berarti bukan. Jadi jawabannya yang C. Jadi kalau jawab teman-teman kayak gini, yang penting dasarnya teman-teman tahu. Oh, manajemen bencana ada pra, ada kejadian saat terjadi bencana dan pasca. Tinggal digolongkan mana sih yang termasuk pra bencana ya, pada saat bencana dan pasca bencana. Gitu sih teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Di sini ada pertanyaan, perhatikan pernyataan berikut. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, langsung aja lihat ke soalnya biar nggak kelamaan ya. Upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi bencana struktural, yaitu pada nomor apa aja. Nah, teman-teman, dalam pengurangan risiko bencana ya, itu ada mitigasi bencana struktural dan non struktural, tapi yang ditanyakan dalam soal ini adalah yang struktural. Bedanya apa sih? Nah, coba kita bahas dulu ya satu persatu. Baru nanti kita balik ke soal biar teman-teman ada gambaran. Nah, mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang diupayakan dengan cara membangun fisik suatu wilayah. Jadi dengan bangun ya. Misal rumah tahan gempa, bendungan, rute evakuasi, seawall, atau dengan teknologi ya. Ada teknologi early warning system yang ada di pantai-pantai untuk menekan resiko terjadinya tsunami ya.
atau mendeteksi rawan longsor dan lain sebagainya, itu udah masuk ke dalam mitigasi struktural karena ada bangun fisiknya, membuat teknologinya ya. Nah, jadi kegiatan ini itu biasanya termasuk yang sifatnya mahal namun efektif ya untuk mengurangi risiko bencana. Dan nanti ada yang kedua namanya mitigasi yang non struktural. Jadi pengurangan risiko bencananya dengan apa? Pembangunan non fisik. Non fisik itu ada apa aja? Ada sosialisasi bencana, kemudian membuat regulasi mengenai tata ruang anti bencana, sama mengasuransikan harta benda. Ya, itu juga udah termasuk mitigasi yang non struktural. Oke, kita lihat ke soal yang tadi ya. Nah, jadi udah jelas ya, berarti kalau yang struktural dia itu adalah mitigasi yang kaitannya dengan pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik. Nah, tinggal kita lihat mana nih yang termasuk pembangunan fisiknya. Pembuatan kanal pencegahan banjir, ini bangun berarti ya, membuat alat pendeteksi aktivitas gempa bangun, membuat bangunan tahan gempa ini juga bangun ya, membuat kebijakan tanggung jawab. Nah, ini kebijakan bukan ya, kebijakan ini masuknya non struktural ya. Kemudian membuat early warning system gelombang tsunami ya, ini membangun juga membuat ya. Kemudian menyusun undang-undang penjanaan, nah ini yang non struktural, berarti yang salah. Jadi mana nih yang benar ya? 2, 1, 2, 3 sama 5 ya. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman, udah di gambaran ya. Mana sih mitigasi yang struktural dan non struktural. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu upaya untuk mengurangi resiko bencana, intinya seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja ke nomor 4. Faktor-faktor alam yang mendukung kehidupan di bumi itu ada apa aja? Nah, jadi di sini udah jelas ya. Ini nggak usah pakai pembahasan yang panjang ya, karena di sini soalnya gampang. Faktor alam yang mendukung kehidupan di bumi. Nah, tinggal kita lihat di optionnya aja ya, biar cara cepatnya. Dari yang pertama, air, udara, tumbuhan, tanah, dan gravitasi. Ini alam semua, kita save dulu. Mungkin bener nih. Ekosistem, interaksi, aglomerasi, dan perubahan. Nah, interaksi ini di sini ada yang rancu ya, interaksi bisa manusia ya. Ya, aglomerasi juga ada pengelompokan yang kaitannya erat dengan manusia, perubahan juga erat kaitannya dengan manusia, berarti bukan faktor alam, ada humannya. Ya, litosfer, hidrosfer, atmosfer, antroposfer, ini berarti antroposfer bukan karena ada manusianya, bukan alam ya, manusia ini juga salah. Budaya, teknologi, budaya udah jelas pasti ada pengaruh dari manusia. Jadi jawabannya adalah yang A nih, gampang. Jadi faktor-faktor alam yang mendukung kehidupan di bumi, oh berarti ada air, udara, tumbuhan, tanah, sama gravitasi. Oke, kita langsung aja ke nomor 5. Penyebab pembagian wilayah Indonesia menjadi 3 daerah waktu yang setiap daerahnya meliputi wilayah 7,5 derajat di sebelah barat dan di sebelah timur. Suatu bujur standar terjadi akibat titik-titik. A. Bumi berotasi setiap hari selama 24 jam dan mengalami perputaran 360. B. Setiap derajat bujur mempunyai waktu tempuh dalam waktu 9 menit. C. Bumi memiliki medan magnet terlemah dan rotasi paling lambat. D. Memiliki lempeng tektonik yang aktif namun gravitasinya terendah. E. Terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik. Nah, sebenarnya saya juga agak gimana sama soal ini, kayak agak jelas ya. Intinya sebenarnya dalam soal yang ini saya ambil dalam latihan PPG tahun 2019 sampai 2021, ternyata ada soal seperti ini. Saya coba bahas, barangkali nanti keluar pada saat teman-teman ujian masuk PPG geografinya. Nah, penyebab pembagian 3 wilayah. Nah, ini sebenarnya penyebab pembagian wilayah Indonesia menjadi 3 daerah waktu. Udah ini aja sebenarnya biar teman-teman tahu kira-kira sebabnya kenapa sih ya. Nah, kira-kira kenapa nih teman-teman? Dari jawaban A sampai E, menurut teman-teman yang paling logis yang mana? Nah, jawabannya yang paling logis adalah yang A. Kok bisa sih? Nah, coba kita buktikan ya. Teman-teman nanti ada gambaran ya kenapa saya bisa memilih jawaban yang A. Kalau B, C, dan E sebenarnya kalau kita mikir secara logis-logisan aja, yang B itu udah salah ya. Kenapa? Setiap derajat bujur mempunyai waktu tempuh dalam waktu 9 menit
Ya, harusnya per derajat itu 4 menit. Kenapa? Karena dalam 1 jam itu kan 15 derajat. Karena 360 dibagi 24 jam. Ketemunya 15 kan. 15 derajat itu dalam 1 jam. Tinggal dibagi. Ya, 1 jam berapa? Kan 60 menit. 60 bagi 15 sudah 4 menit. Ini berarti yang B ini udah salah. Ya. Bumi memiliki medan magnet terlemah dalam rotasi paling lambat. Ini nggak ada kaitannya dengan pembagian waktu Indonesia jadi bagi 3 gitu kan. Lempeng tektonik juga nggak ada kaitannya ya. Terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik juga nggak ada kaitannya. Sebenarnya langsung bisa ditebak jawabannya yang A ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu kenapa sih bisa jawabannya A ya. Bumi berotasi selama 24 jam. Nah, fakta-fakta tentang rotasi bumi teman-teman harus ingat dan harus tahu juga ya. Jangan sampai lupa sebagai seorang guru geografi, masa nggak ingat ya mengenai hal ini. Bumi berotasi selama berapa sih? 24 jam kan? Dengan putaran 360 derajat. Sehingga dalam 1 jam itu bumi berotasi berapa? 15 derajat. 15 derajat ini dari mana? 360 dibagi 24 gitu kan. Oh berapa? Berarti 15 derajat gitu kan. Nah, jika dihitung 1 derajat, bumi berotasi 4 menit. Nah, tadi yang 9 berarti salah kan? Berotasi berapa? 4 menit. Berarti 4 menit ini dari mana? Misalnya kan 1 jam kan 15 derajat. Berarti 1 jam ada berapa menit? 60. Berarti 60 ya. 60 menit dibagi 15. Sini berapa? 4 ya ketemunya. Nah, sampai sini teman-teman udah mulai paham ya, mulai ada gambaran ya. 60 dibagi 15 itu ketemunya berapa tadi? 4 ya. 4 menit ya kalau nggak salah. Nah, kalau sudah sampai sini artinya setiap tempat itu memiliki perbedaan derajat akan mengalami perbedaan dalam waktu selama 1 jam ya. Jadi artinya setiap tempat yang memiliki perbedaan 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu selama 1 jam. Jadi per 15 nanti akan waktunya dibagi selama 1 jam. Makanya kan ada BIP ya. Nanti ada WITA kan. Sama WIT. Nah, BIP, WITA sama WIT itu kan selisihnya 1 jam kan. Ini 1 jam, ini 1 jam, 1 jam ya. Misal di sini jam 7 ya. Jam 7 ya, di sini jam 8, di sini jam 9 ya. Ini selisihnya berapa? Sekitar 15 derajatan ya. Jadi mengalami perbedaan waktunya berdasarkan ini. Nah, batas penanggalan internasional itu adalah GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, kalau kita lihat GMT itu di mana sih? Itu di titik 0 derajat di mana? Di kota Greenwich di London ya, di 0 derajat. Nah, jadi kenapa Indonesia kok bujur timur semua? Karena wilayah Indonesia itu memang adalah wilayah derajat atau garis bujurnya merupakan bujur timur semua ya. Berbeda kalau yang di daerah Amerika ini adalah bujur barat ya. Jadi kenapa Indonesia dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ini juga teman-teman lihat tadi kan ya, di sini ada 0 derajat, di sini ada 15 derajat, 30, 45. Nah, selisihnya berapa? 15 derajatnya. Sisinya 15 derajat. Ini 1 jam perbedaan waktunya. Nah, jadi kalau kita hitung-hitungan pembagian waktu di Indonesia ya, kita coba ya hitung-hitungan pembagian waktu ya, pembagian waktu di Indonesia. Nah, teman-teman perhatikan nih ya. Misalnya ya, nggak misalnya, emang Indonesia bujurnya berapa sih? 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur nih, biar teman-teman ada gambaran. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya tinggal dikurangi aja, 141 sampai 95. Selisihnya berapa? 46 derajat bujur timur misalnya.
Nah, sehingga 46 derajat ini nanti dibagi berapa? 15 ini ya. Jadi 1 jam itu ada 15 derajat. Tinggal kita bagi aja. Kan ada 46 derajat ya di Indonesia. Dibagi 15 jadi berapa? 3,06 derajat. Nah, tinggal kita bulatkan jadi 3 derajat. Nah, artinya Indonesia nanti ada dibagi jadi 3 aja. Ada WIB ya, WITA sama WIT ya, dibagi jadi 3. Nah, masing-masing di sini selisihnya hanya 1 jam atau 15 derajat. Nah, itu ya. Jadi kalau nanti kita lihat ya, kalau dari London kira-kira jam berapa, kira-kira di Indonesia jam berapa. Nah, kita lihat juga di sini ya. Misalnya itu pembagian waktunya Indonesia kan sekarang kayak gini ya. Nah, ini kenapa sih kok nggak lurus aja, Pak? Nah, ini pembagian itu berdasarkan kebijakan politik pada saat itu ya. Jadi per batas provinsi ya. Jadi dibaginya per batas provinsi nih. Ya, kenapa nggak lurus ya? Nah, coba kita lihat ya, misalnya di waktu Indonesia Barat ini di bujur berapa? 105 derajat misalnya. Bujur timur ini di WIB, kemudian di WITA ini sekitar 120 derajat bujur timur. Kemudian di di WIT ya, waktu Indonesia bagian timur itu sekitar 135 derajat bujur timur. Nah, ini ya kalau kita hitung-hitungan dari Greenwich tadi ya, kira-kira berapa sih selisihnya waktu di London dengan di Indonesia ya. Nah, misalnya ini kan 105 derajat ya, dibagi 15 derajat. Ketemunya berapa? 7 jam. Nah, 15 derajat itu dari mana? Tadi per ini dibagi 15. Berarti selisihnya dari 7 jam. Berarti di sini ya plus 7 plus 8 plus 9 karena selisihnya ada 1 jam. Artinya ya, di London pukul berapa? Pukul 00 ya. Atau jam 12 malam ya. Nanti di Jakarta misalnya ya, atau di Indonesia, di Jakarta pukul berapa? Jam 7 pagi. Karena selisihnya berapa? Selisihnya 7 jam ya. Dari London itu mana sih Greenwich ya? Tadi yang penanggalan GMT-nya ya. Jadi perhitungannya dari situ perbedaan waktunya. Ya, jadi Indonesia ke London itu selisihnya 7 jam untuk waktu Indonesia bagian barat. WITA 8 jam, WIT sampai 9 jam. Nah, ini ya yang merupakan dasar dari pembagian Indonesia tadi dibagi. Mengapa sih dibagi jadi 3 ya? Intinya tadi ada selisih yang 46 derajat ini dibagi jadi 15, hasilnya 3. Jadi dibagi 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang A ya. Jadi bumi ini berotasi setiap hari ya selama 24 jam dan mengalami perputaran 360 derajat. Nah, udah kebayang ya teman-teman mengenai soal-soal yang nanti diujikan dalam PPG. Nah, teman-teman juga nanti bisa lihat sebenarnya ya kalau di channelnya saya ya. Nanti teman-teman bisa melihat juga di situ. Coba nanti saya cek juga di sini ya, di channelnya saya. Sebenarnya soal-soalnya juga termasuk soal-soal PPG. Di sana kita harus tahu. Nah, yang mana nih yang P3K ya, jadi khusus playlist aja. Nah, cari yang P3K mana nih yang P3K. Nah, nih soal P3K 2021. Nah, ini adalah saya ambil dari beberapa latihan soal PPG. Teman-teman bisa belajar dari sini.
Semoga lancar ujiannya nanti buat PPG-nya ya. Semoga bisa lulus juga ya. Semoga bisa mendapatkan apa yang teman-teman harapkan ya. Semoga bisa sertifikasinya cair, teman-teman bisa hidup nyaman pada saat ngajar kita nanti gitu kan. Oke, saya kira itu saja. Semoga bisa membawa keberkahan di bulan puasa ini. Semoga sukses untuk besok ya, dengan persiapan yang matang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.